Halo, selamat jumpa lagi di channel Dialektika Bola, channel yang membahas seputar tips, analisis, review, dan juga review seputar Fantasy Premier League atau FPL. Di FPL ini kita sudah memasuki game week kedua di minggu kemarin, jadi kita akan melakukan review game week 2 dan juga preview di game week ketiga minggu pekan depan ya. Tapi sebelum masuk di review, saya coba merecap hasil fixtures di game week 2 kemarin ya. Ada Liverpool menang 2-0 lawan Burnley, Aston Villa menang 2-0 lawan Newcastle, terus Crystal Palace 0-0 lawan Brentford, Leeds 2-2 dengan Everton, Man City menang banyak 5-0 dengan Norwich, Brighton menang 2-0 dari Watford, dan yang tidak diduga-duga Southampton bisa menahan imbang Man United 1-1. Kemudian Tottenham Hotspur menang 1-0 dengan Wolves, Arsenal harus kalah lagi 0-2 dari Chelsea, dan untuk juara di game week 2 ini yaitu West Ham menang 4-1 dari Leicester, sehingga dia untuk game week kedua ini klasemen sementara West Ham berada di peringkat pertama ya. Oke, langsung aja Bung Jamie, gimana reviewnya untuk game week 2 ini? Ya, terima kasih Bung Gary Neville. Nah, saya coba untuk share screen hasil tim saya kemarin. Untuk kiper masih seperti biasa, Sanchez masih yang terbaik dari yang terbaik untuk harga yang terjangkau ya. Kemudian Alexander Arnold masih menjadi idaman dengan 12 poinnya. Koval dan juga Cash itu juga masih tinggi. Ini yang memang agak di bawah itu ekspektasi adalah Luke Shaw. Ya, betul. Itu masih di bawah. Tapi saya yakin nanti setelah game week 3, game week 4 ke 4, 5, 6 itu akan bagus Luke Shaw. Hanya nanti di game week 7 saya lihat fixture-nya MU sangat grup-grup neraka semua. Jadi ada baiknya untuk mengganti pemain MU di game week 7 sampai game week ke-12. Kecuali Fernandes ya, kemungkinan masih cukup aman. Kemudian untuk di tengah, sesuai, ada beberapa yang sesuai ekspektasi. Diogo Jota masih sesuai ekspektasi, Rafinha juga. Hanya memang ini duo Fernandes dan Salah ini agak ya, kalau Salah sesuai ekspektasi sih, memang dia tidak pernah bisa mencetak gol di gawang Burnley secara statistik. Jadi tidak saya jadikan kapten kemarin. Saya pilih Fernandes, tapi ternyata Fernandes malah kartu kuning. Jadi hanya dapat 2 poin. Ben Rahma masih bagus. Antonio semakin gilang gemilang dengan selalu mencetak gol, dan Danny Ings juga mencetak gol lagi. Untuk bench-nya saya tidak terlalu menekankan di bench karena memang ini hanya alokasi dari uang yang tersisa. Seperti itu. Untuk City kemarin memang sesuai ekspektasi. Kalau mengambil pemain City, Ruben Dias, kemudian siapa kemarin yang saya memasukkan, Jack Grealish juga itu sudah pas memasukkan mereka, poinnya sangat tinggi. Kemudian yang memang yang di luar ekspektasi menang tinggi itu ya West Ham ya, melawan Leicester City itu bisa sampai pokoknya 4-1 ya Bung ya. 4-1 ya. 4-1 menang telak. Antonio mencetak 2 gol ya Bung ya. Ya, betul. Dan duetnya dengan Ben Rahma ini sudah tidak bisa diganggu gugat, ini sudah duet maut. Nah, ini bisa dipertahankan nanti di game week 3. Saya nanti langsung nyambung ke game week 3 saja. Karena tim saya tidak akan banyak berubah nanti di game week ke-3. Ini saya coba akan lihat perkiraan pemain saya di game week 3. Kemarin dapat 83 poin, masih di atas rata-rata. Ini perkiraan di game week 3. Saya tidak banyak merubah pemain, masih tetap sama. Hanya back saya masukkan ke starting line up ya.
Kemudian Diogo Jota ini masih saya berharap dia nanti dapat poin. Sehingga saya nanti akan rencana pakai bench boost, Bung. Oke. Ini pakai bench boost ya. Saya mengejar dua ini, Jota dan Livramento ini bisa jadi Jota nanti jadi super sub. Dan Livramentonya kemungkinan akan main. Ini back murah meriah, hanya 4 juta, tapi akan main terus di Southampton dan main di back sayap kanan. Ini secara change itu sering membuat ancaman di depan, agresif dengan harga yang terjangkau. Ya. Ini untuk gambaran di game week ke-3, skornya kemungkinan lebih rendah dari yang kemarin karena memang ada klub yang big six ya yang bertanding di Liverpool dan Chelsea. Cuma saya optimis untuk Liverpool bisa menang. Pertama karena mainnya di rumah, di home. Kedua ada pemain ke-12, sudah ada supporter. Nah ini kan secara mentalitas akan lebih baik. Tapi saya tidak berani menjadikannya kapten karena bisa jadi golnya juga akan sedikit atau asisnya sedikit, sehingga saya untuk kapten saya memilih Antonio, Bung, yang ini sedang mekar-mekarnya. Dan kemudian gimana? Ya besok West Ham cuma lawan Palace ya. Crystal Palace. Ya, betul. West Ham cuma melawan Crystal Palace yang memang secara pertahanan masuk tim papan bawah terburuk setelah Norwich. Nah, kalau kita punya sisa anggaran, sebenarnya saya ingin mengganti Danny Ings dengan Dominic Calvert-Lewin. Nah, Dominic Calvert-Lewin. Everton, ya, cuma karena dananya kurang cukup, jadi saya lebih memilih Ings. Ini bisa dipertahankan buat teman-teman yang game week 3-nya mau pakai dia masih bisa. Hanya di game week 4 langsung diganti kalau bisa, karena musuhnya sudah berat. Bisa diganti Calvert-Lewin kalau ada anggaran, atau bisa diganti yang lebih terjangkau lagi, strikernya Liverpool apa ya? Siapa namanya, Bung? Livermore ada ya? Livermore. Bukan yang Brentford itu ya, Bung ya? Tony bukan ya? Tony secara peluang banyak, cuma memang kurang bisa mengkonversinya menjadi gol. Jadi Tony, kemudian ada Traoré, itu create ancaman di depan gawang sangat tinggi, cuma memang untuk konversi ke golnya masih belum. Tapi untuk sekedar untuk pemain diferensial itu bagus, karena bisa jadi dengan peluang yang tinggi, otomatis peluang untuk memasukkan juga tinggi. Jadi tidak ada salahnya memilih itu Tony. Tapi sebaiknya dihindari kalau memang ada yang lebih baik. Ya. Itu Alexander Arnold aman, Bung, karena besok Chelsea punya Lukaku ya. Kemarin di penampilan perdananya dia sangat ganas sekali. Gimana tuh, Bung? Iya, menurut saya Lukaku ya bagus. Hanya kemarin itu ditambah dengan blunder-blunder dari back Arsenal juga, sehingga Lukaku tampak agresif. Nah, kalau ini nanti kan lawannya cukup seimbang, ini ada VVD, ada Joe Matip. Nah, itu kan akan sangat berbeda dengan waktu melawan Arsenal. Dan ini nanti kemungkinan Robertson juga sudah main. Yang sudah main, Bung ya. Jadi yang pakai Tsimikas bisa di drop saja sebaiknya. Jadi ada kemungkinan besar main karena kemarin sudah ada di bench ya. Sudah ada di bench. Dan juga lawannya Chelsea ya. Iya, Chelsea. Iya, penting untuk. Walaupun kemarin Tsimikas man of the match ya. Iya. Tapi tentu lawan Chelsea akan menjadi hal yang berbeda. Iya. Terus di tengahnya gimana, Bung? Selain formasi itu, misalnya pemain-pemain City misalnya, kira-kira ada peluang nggak yang bisa dimasukin? City hindari Mahrez karena
kemungkinan dia tidak Bench tidak terus lah dia. dimainkan di rotasi, Iya. ya Mahrez di rotasi. Mungkin bisa Sterling yang aman ya. Kalau cari aman ya Sterling, kemudian atau Gundogan itu, atau yang lebih baik kalau rekomendasi saya kalau ada budget ya Son pemainnya Son itu ya. Tottenham, Son Oke. Heung-min itu nggak bisa dijadikan kapten kalau ada budget. Saya tidak ambil Son karena memang tidak ada budget, walaupun sebenarnya bisa saya switch ke Fernandes, tapi nanti itu terlalu apa ya, momentum, jadi tidak terlalu apa ya, terlalu tidak jangka panjang artinya. Ya. Kalau saya mengganti Fernandes dengan Son itu. Berarti peluangnya City, pemain City masih besar ya, Bung? Meskipun lawannya Masih Arsenal ini masih pemain City masih sangat besar, apalagi kondisi lawan juga belum menemukan performa. Ya. Dan juga main di kandang City ya. Ya. Kabarnya juga apa namanya, pelatihnya Arteta ya. Arsenal, ya Arteta. Ya, Arteta itu kan sudah diultimatum 5 pertandingan tidak bisa memperbaiki performa maka akan diganti. Nah, itu kan bisa jadi itu menjadi pecut jadi booster ya. untuk Arsenal. Ya, jadi booster. Meskipun karena pemain Arsenal ini juga masih kurang terorganisir dengan baik, jadi memang agak sulit juga nanti sih. Tapi semalam mereka di Carabao menang 6-0 ya, menang 6-0 itu dengan skuad full timnya ternyata mereka bisa menang 6-0 itu. Apakah itu bisa menjadi bekal, Bung, untuk game week 3 bisa ini? Jadi ya, tentu itu bisa menjadi dorongan psikologis mental mereka untuk melawan City, tapi menurut saya Manchester City masih terlalu kuat untuk hanya dilawan dengan mental yang baik. Dia juga butuh harus kerja sama tim dan juga skill-skill yang baik. Nah, Arteta ini kan belum bisa menemukan ritme yang pas untuk meramu pemainnya. Pemainnya banyak yang baru, kemudian juga skillnya belum bisa match seperti itu. Ya. Kalau dilihat dari fixtures-nya ini di game week 3, kira-kira dari posisi pemain kira-kira yang berpeluang mendulang poin posisi mana, Bung? Apakah midfielder atau pemain depannya ini? Untuk posisi 3 ini pemain depan yang akan banyak mendulang poin. Jadi sebisa mungkin kaptennya kita taruh di pemain depan. Oke. Itu, Bro. Untuk back relatif nanti biasa-biasa saja, kecuali nanti back sayap ya, kemudian ada kesempatan juga untuk bisa meraih poin tinggi. Untuk Bruno dan Salah kira-kira gimana, Bung? Apakah di game 3 ini dia juga bakal biasa-biasa saja atau bisa mendulang poin juga seperti peluang-peluang sebelumnya? Khusus untuk game week ini sepertinya akan biasa saja, Bu. Biasa saja ya. Iya, artinya tidak seperti game week pertama, tapi juga tidak seburuk game week kedua. Artinya tetap ada peluang untuk bisa mencetak assist atau gol. Cuma hanya memang tidak sesubur sebelum-sebelumnya. Ya. Itu masih bisa diperhitungkan. Artinya masih layak ya, masih masuk tim masih 3 ini dua betul apa? Masih Fernandes dan juga Salah. Untuk rapinya Leeds lawan Burnley ya. Lawan Burnley, oh ya, berarti masih berpeluang ya Leeds lawan Burnley. Masih. Oke, ada lagi nggak, Bung, kira-kira di luar skuad Bung ini ada yang pemain yang apa namanya mungkin berpotensi bermain bagus di game week 3 ini kira-kira? Ya, pertama di luar dari yang skuad ini ya. Itu Calvert-Lewin itu bagus, dia sedang naik, kemungkinan juga akan jadi pencetak gol. Kemudian ada untuk belakang itu ada Tarkowski ya. Tarkowski. Villa atau apa itu? Oh, Villa ya. Oke. Ya, yang back itu ya. Kemudian ada Matraore. Ada Matraore
pemain depan itu ya Bung ya. Ya, walaupun dia pencetak gol belum mencetak gol, tapi secara peluang sangat-sangat tinggi. Ya. Dia. Kemudian ada Adam Armstrong juga bisa. Oh, Adam Armstrong kemarin itu ya. Armstrong. Apa namanya? Ya. Southampton ya Bung ya. Southampton. Kalau dari pemain Tottenham kira-kira gimana Bung? Misalnya si siapa itu? Ya. Yang back-nya ada yang cukup menarik, nanti ada Reguilon itu ya. Reguilon itu loh. Nah, itu akan bagus. Itu dia creating change di babak di game week kedua itu ada dua kali menciptakan peluang berbahaya, kemudian menggiring bola sampai ke depan tuh bisa sampai 17 kali dalam satu pertandingan. Artinya itu untuk ukuran back sayap kiri kalau nggak salah itu kan cukup membahayakan di lini pertahanan lawan, walaupun memang tidak melakukan shoot ya, tapi paling tidak peluang untuk membahayakan lawan itu ada. Reguilon cukup terjangkau sepertinya itu. Ya. Kalau untuk Harry Kane gimana Bung? Belum ya sepertinya dia. Mahal tapi belum terlihat performanya. Belum menemukan momentumnya. Mungkin sekitar di game week 4 atau 5 dia akan masuk. Oke. Kalau ada pemain satu lagi Greenwood masih memungkinkan ya. Kalau misal sudah memiliki Greenwood sebaiknya di hold, jangan diganti. Tapi kalau belum punya ya tidak usah memaksakan membeli. Tapi kalau sudah punya jangan dijual, jadi biar di hold aja. Ya. Ini yang menarik juga pemain tengah, pemain Wolves itu Bung, Ruben Neves ya. Ruben Neves di statistik di Premier League itu dia peringkat pertama untuk passingnya. Itu apakah juga berpeluang Bung untuk menciptakan assist? Ruben Neves dia tipikalnya lebih ke gelandang bertahan ya. Jadi memang untuk agresivitas menyerang itu tidak terlalu. Dia bisa jadi bukan assist tapi membantu membangun serangan iya, tapi tidak untuk membuat assist. Ya. Untuk transisi ya Bang. Berarti ya untuk transisi. Berarti gelandang sebaiknya pasang yang attacking ya Bang ya? Yang agresif. Ya, gelandang sayap, gelandang serang gitu. Oke, itu dia teman-teman untuk preview atau prediksi kami di Dialektika Bola untuk game week 3. Jadi formasinya masih hampir sama dengan game week yang kemarin. Karena memang performanya masih baik, dan juga melihat dari fixtures-nya masih banyak berpulang pemain-pemain yang sudah kita pasang. Oke, itu dulu untuk di game week 3 ini. Buat teman-teman yang pengen tahu seputar analisis, tips, review dan preview FPL, bisa subscribe channel Dialektika Bola, dan juga follow juga Instagramnya, dan share, like, dan komen. Oke, itu dulu. Sampai jumpa lagi di game week selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.